Ada ilmu namanya cermin ajaib. Segala apa yang ada di sekitar kita itu adalah cermin dari kita. Semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Sherly Zahra. Ini kita lagi ngapain, Bi? Mau kemana? Ada yang ngidam. Ada yang ngidam buat makan. Iya, jadi sampai ke impiin kemarin sih. By the way, anak-anak kemana? Iya. Anak-anak kemana coba? Jadi anak-anak kemarin sama neneknya ke Ciwidey. Jadi sekarang ceritanya kita mau pacaran dulu. Tuh, ini perjalanannya ke rumah. Dari rumah dia ada danau. Wow. Danau minimalis. Danau minimalis, masya Allah. Kita sekarang tuh malam minggu. Jadi ceritanya kita mau malam mingguan. Malam minggu. Baru kali ini kita malam mingguan tapi tanpa anak-anak loh. Kalau yang jomblo itu nggak kenal malam minggu. Asik. Kenalnya Sabtu malam. Asik. Gimana masker? Masker, nih masker. Tuh. Ya, ikutin terus ya. Sudah nyampe di tempat beli roti bakar. Gimana, Bi? Siap normal. Oh, normal. Yuk kita masuk dulu ya. Sepi, guys. Biasanya di sini tuh penuh banget. Tapi sekarang sepi, masya Allah. Di sini. Tuh di sana. Ada lagi ya? Oh, ini mah di luar. Ya udah, dalam aja. Dalam aja. Wow. Malam minggu di masa new normal. Ngambil menunya. Menu. Oh, kelanjutan ya? Tunggu dulu. Sebetulnya kangen anak-anak, guys, tapi ya gitulah. Anak-anaknya lagi di rumah neneknya. Jadi kita bertiga deh sama dede bayi. Ada roti bakar. Nah, ada bener. Ini ada. Ini apa? Roti apa? Iya, roti bakar. Kita pesan dulu, baru kita salam.
roti butter. Nah, ini apukat green tea ya. Ini pengen ini dikerok yang dikerok. dan Milo. Yang Milo aja deh. Milo kerok apa lagi? Ini bakar ini. Iya, roti bakar. Roti bakar keju spesial nih. Pesan butter spesial abnormal yang gurih dan wangi diselingi parutan keju. Oh, ini roti bakar crispy, hangatnya luar biasa. Mana? Terus Itu mah Nutella. Nutella jelaskan ke atas roti bakar crispy. Nah, kalau yang ini roti butter with keju. Cuman 2. Tahu di sana enggak? Ini kali ya, kayaknya mah ini. Ya. Ini sih kan mah roti butter susu Milo. Roti egg butter nggak mungkin kalau nggak dibakar, kenapa? Ini aja Biomi mah roti egg butter half green tea plus Nutella. Tapi pengen susu keju Milo ya, enak sih kan. Ada susu banana. Oke guys, kita pesan dulu ya. Mau ya roti egg butter susu keju Milo. Tapi ininya Milo juga ya, jangan Milo ya. Ini aja berarti green tea Nutella aja. Egg butter half green tea plus Nutella. Masya Allah. Ini ya biasanya di sini tuh penuh banget. Terus sekarang sepi. Kasihan tadi ada bayi. Kangen saja guys sama Safa. Kira-kira lagi ngapain ya dia? Oke guys, kita nunggu dulu Abi. Udah nunggu Abi bayar. Kita ganti. Yang nanya ke Umi, peserta training online Umi dari si Mbak A, pertanyaannya teh kayak gini. Jadi dia teh pernah lulus SMK gitu ya. Terus kebetulan jurusannya tuh tata busana. Terus lulus tahun 2016. Nah. Nah, saat baru lulus langsung kerja. Terus mikir istirahat dulu, pengen aktif dulu berorganisasi, jadi gitu ya ceritanya teh. Terus awal 2017 dia tuh jadi pegawai di fashion lah gitu ya, penjaga stand gitu ya, stand di salah satu mall di Bandung.
Terus itu oke sementara. Nah, terus Maret 2017 dia memutuskan merantau ke Bali gitu. Nah, kebetulan Fulanah ini tuh belum hijrah gitu ya. Auratnya dia teh masih terbuka gitu ya. Nah, terus dia juga pernah kerja di departemen store salah satu di Bandung kurang lebih 5 bulan. Terus dia teh pernah nganggur juga. Nah, 2 sampai 3 bulan dia teh nganggur. Nah, Desember 2017 Fulanah ini teh pulang ke Bandung. Terus nganggur 3 bulan. Akhirnya di bulan Maret 2018 dia kerja di salah satu fashion di Bandung lah ya. Nah, hanya 3 bulan untuk mengisi Ramadan sana. Lalu dari sana dia teh alhamdulillah memutuskan untuk hijrah untuk menutup aurat gitu. Tapi setelah kontrak kerja selesai, dia teh lagi-lagi nganggur. Terus cukup lama nganggurnya teh. Menjelang Ramadan 2019 dia teh ikut kajian-kajian gitu ya. Terus memperbaiki pakaiannya, berusaha syar'i gitu ya. Nah, lalu di tahun 2019 dia teh kerja lagi di salah satu konveksi gitu ya, dekat rumahnya. Nah, alhamdulillahnya sesuai dengan yang dia pengen gitu ya. Jadi bisa menggunakan pakaian syar'i gitu, sholat tepat waktu. Nah, sampai akhirnya setelah Lebaran 2019 dia teh memutuskan buat resign, tapi mikir ke depannya kayak gimana. Tanpa mikir kerja di situ enak karena pakai hijab syar'i gitu. Terus hanya soal gaji yang kurang cina. Terus teman-teman lingkungan kerja yang kurang deket dengan Fulanah ini. Padahal udah harus jadi dia teh jadi tulang punggungnya keluarga gitu ya. Nah, yang dia tanyakan teh mana ya? Banyak banget soalnya. A few moments later. Menurut Teh Sherly, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya gitu ya, dan apa yang harus dia lakukan sekarang biar dia teh nggak putus asa perihal rezeki. Nah, gitulah pokoknya. Ya, tentang rezeki, tentang jodoh, tentang apapun itu udah ada skemanya kan dari Allah SWT ya. Yang dari bawah dulu naik ke atas, sampai lagi bawah lagi gitu. Itu kan bagian dari cara Allah gitu ya, untuk mempersiapkan beliau menjadi yang terbaik, menemukan versi terbaiknya dari dirinya gitu. Kalau misalnya belum nemu ya bisa jadi terus aja seperti itu. Jadi langkahnya sudah baik, sudah bagus gitu. Tinggal ikutin aja, sabar, syukur, gitu, bergabung dengan orang-orang yang positif, bergabung dengan orang-orang yang bisa bisa membuat dirinya semakin baik gitu ya, semakin istiqomah. Ya, itu udah asik banget. Halus bisa. Nah, lanjutin aja toh, ternyata kan benar juga kan gawannya naik di atas, turun di bawah, tengah-tengah. Tapi niat beliau kan bagus. Jadi yang penting itu niatnya udah baik, bahwa ini memperbaiki diri menjadi yang lebih syar'i. Ya tinggal jalankan proses. Tipsnya biar rezekinya mengalir gitu apa? Yang pertama, seperti taman kupu-kupu ya, kita bangun taman
pantaskan jadi itu aja dulu. Semakin itu udah sip, udah bagus, semakin hilang itu kan datang sendiri gitu. Bisa jadi kan nanti dipertemukan dengan jodoh terbaik gitu kan. Kita nggak tahu ya itu. Kan skenario Allah kita nggak tahu ya. Kadang kita tuh pengennya apa yang kita inginkan, tapi itu belum tentu apa yang kita butuhkan gitu ya. Kali ini tinggal jalankan aja semua prosesnya, lanjutin apa yang dia kejar ya udah kejar sesuai dengan sepanjang benar, sesuai dengan syariat gitu kan, ya udah. Tapi teteh ini teh sepertinya teh putus asa mengenai rezeki teh gitu. Sedangkan kan dalam Islam nggak boleh putus asa, harus tetap bergerak, move on. Ya soal rezeki itu kan harus kita pahami dulu rezeki itu apa gitu. Bahwa sebenarnya kita udah kaya dengan rezeki. Contohnya? Ya contohnya kan kita bisa bernafas. Sebenarnya beliau masih bisa berpikir. Iya gitu. betul. Itu yang harus pertama yang kita syukuri ya. Beliau menyadari kondisinya gitu. Itu berarti udah bagus, tinggal dipoles aja dengan ilmu-ilmu tentang sabar, ilmu-ilmu tentang syukur, ilmu-ilmu tentang rezeki gitu kan. Udah, itu aja, dan memang harus segera berkumpul dengan orang-orang tersebut. Harus punya komunitas gitu ya, yang ini kan, bisa ini. Ini kan lagi beliau pesertanya Talenta Sally kan? Iya. Tinggal ini aja. Ya berarti beliau udah ngelangkah satu langkah di depan nanti dengan yang lain. Bikin, dan beliau kan bertanya nih, bukan putus asa sebenarnya. Kalau misalnya dia bertanya ya udah masih mau berarti kan. Mungkin kadang ada waktu-waktunya kita tuh dalam kondisi iman kita turun gitu ya, iman kita turun gitu kan, semangat kita turun. Gimana nih caranya kalau misalnya saat sedang lagi semuanya turun gitu, untuk naikin lagi biar tetap istiqomah, istiqomah di jalan Allah lah gitu ya, yakin sama Allah gitu ya, gitu. Gimana tuh caranya? Seperti kita mau nanam pohon ya. Pertama kan perlu tanah yang subur dulu. Jadi perlu lingkungan yang baik. Kedua perlu pupuk itu kan nutrisi ya bagi tanaman. Nah, kalau kita ini bukan ilmu, jadi lingkungan, ilmu, kemudian pemelihara mentor kita, guru kita, guru spiritual kita. Ketika udah itu murabi gitu ya. Murabi ketika udah punya, insya Allah bisa terus istiqomah. Iya. Jadi buat teteh jangan putus asa masalah rezeki, jodoh dan lain sebagainya ya. Karena semuanya sudah Allah yang mengatur gitu ya. Gimana kita mau berusaha aja gitu ya, berusaha semaksimal mungkin, dan yang pasti total bergantung sama Allah ya. Iya. Udah indah sebenarnya hidup itu ya. Ya kita menyadarinya atau enggak saja. Iya betul. Ada lagi sebentar ya. A few moments later. Oke, next. Ada pertanyaan lagi ya. Dari sebutin jangan ya. Jangan ya. Dari Uhti B ya. Jadi gini pertanyaannya tuh, seperti yang kita tahu pada saat orang tua kan sudah semakin tua ya, sikap orang tua akan kembali seperti anak-anak. Nah, bagaimana jika orang tua berselisih pendapat dengan kita dan membuat kita sedikit kesal hingga akhirnya karena nggak mau debat kita mengalah dan meminta maaf. Namun sikap orang tua selalu seperti itu terus. Apakah itu juga bisa mempengaruhi rezeki kita, dan apa yang harus kita lakukan teh? Ya. Ada ilmu namanya cermin ajaib. Segala apa yang ada di sekitar kita itu adalah cermin dari kita. Ada orang tua, ada anak yang mungkin kurang baik
baik gitu. Ya itu cermin dari kita berarti gitu. Nah, di sini ada berlaku namanya garis kebenaran. Karena segala sesuatu itu harus kembali kepada kita, harus menjadi bahan introspeksi gitu ya. Bahan evaluasi untuk diri kita. Ya apa? Pasti ada jalan, pasti ada cara. Dan yang terjadi yang tadi sama teteh itu ya, yakini aja bahwa istilahnya sikap dari orang tua itu adalah bagian dari sebab apa yang kita lakukan, entah mungkin kapan gitu, apakah memang dalam kondisi hari ini atau sebelumnya. Nah itu coba ini lagi biasa dicari lagi ya, kemudian kita perbaiki, kita evaluasi. Udah, apalagi kan itu orang tua, kalau sama orang tua masya Allah lah gitu ya. Orang tua itu ya gak akan ada atau gak akan bisa satupun kebaikan kita membalas kebaikan orang tua. Jadi kita sebisa mungkin kita berbuat baik aja kepada orang tua. Kalau di Magnet Rezeki itu merawat terumbu karang kan ya. Jadi harus memuliakan lah gitu ya. Segimanapun pendapat kita tidak sama gitu ya, kita tetap harus memuliakan orang tua kita gitu. Jangankan orang tua gitu, orang-orang yang memang di sekitar kita yang tidak baik aja, walaupun tidak berhubungan dengan kita harus memuliakan mereka dengan doa, dengan sikap dan sebagainya. Apalagi dengan orang tua. Orang tua mah, wah itu mah udah jadi tombol rezeki banget lah gitu ya. Jadi semuanya orang tua kita bisa bahagia, maka itu udah jadi pintu gerbang gitu. Apalagi bagi yang singlillah ya, yang belum berkeluarga, orang tua itu adalah pintu rezeki kita ya. Jadi siapa tahu dengan kita memuliakan orang tua kita bisa mendapatkan jodoh terbaiknya gitu ya. Oke, next. Nih ada dari Teteh B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Saya ingin bertanya, cerita singkatnya gini. Tadinya kedua orang tua saya ngontrak, tapi setelah beberapa hari selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua saya ada orang yang mempercayai buat tempatin rumahnya tanpa harus berbayar sepeser pun. Nah, setelah pindah ke tempat rumah itu bisa kebeli motor dan bayar hutang perlahan. Apakah ini termasuk salah satu orang soleh dan pemilik bumi ini? Terima kasih. Apa gimana? Jadi cerita singkatnya teh gini, tadinya kedua orang tua saya ngontrak, tapi setelah beberapa hari selalu berzikir kepada Allah gitu ya. Orang tua saya ada orang yang mempercayai buat nempatin rumahnya tanpa harus bayar sepeser pun. Setelah pindah ke tempat rumah itu, tiba-tiba bisa kebeli motor dan bayar amanah hutang. Apakah ini termasuk salah satu orang soleh dan pemilik bumi ini? Ya kan tanda-tanda kita yakin sama Allah, kita percaya sama Allah, iman kita kuat itu ya kita diantaranya memiliki impian yang besar juga. Kenapa? Karena kan kita punya yang maha besar. Jadi sekarang kita minta sama Allah, kita minta kepada Zat yang memang memiliki segalanya, yang maha kuasa, pemilik rumah, pemilik motor, kan nggak ada yang nggak mungkin. Iya, kun payakunnya Allah ya. Jadi ya itu bagian dari ciri-ciri orang-orang soleh itu kayak gitu. Iya. Yakin benar gitu, yakin banget gitu sama Allah. Misalnya nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Maka doa itu benar-benar dijadikan senjata utama. Doa, zikir, sholawat dan macam-macam. Seluruh amalan sebenarnya itu menjadi apa? Istilahnya menjadi wasilah. Dan kita memang kan diminta
disuruh oleh Allah tuh untuk berdoa. Kalau nggak berdoa berarti kan kita bagian atau menjadi salah satu ciri orang-orang yang sombong tuh kayak gitu. Orang sombong tuh orang-orang yang nggak mau berdoa. Jadi ya udah mintanya sama Allah. Oke, next. Nah, ini dari Teteh C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sherly. Begini Teh, dengan apa yang tadi saya baca dan telaah, ada salah satu kejadian begini. Ada salah satu keluarga yang kesulitan akan rezeki, di mana hutang-hutang atau amanah yang sangat menumpuk dan lama nggak kebayar. Terus pemasukan nggak ada. Apakah ini mungkin ada banyak perisai yang menghalangi? Contohnya anak dan istri yang selalu banyak sakit hati, menimbulkan reaksi istri dan anak kepada suami itu kurang baik dengan berbagai hal yang seorang suami lakukan. Jadi di mata anak istrinya itu selalu salah dan menjadi pertentangan sebagai muslimah yang baik. Bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut dan cara menyelesaikannya, bahwa hal itu akan mempersulit rezeki? Sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita masih mengeluhkan orang-orang di sekitar, sebenarnya sedang mengeluhkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang-orang sekitar, lingkungan sekitar adalah hasil dari sikap kita, dari perkataan kita, dari segala apapun yang menjadi yang pernah kita lakukan. Maka udah kembali ke diri kita aja. Ketika ada satu orang, dua orang, bahkan keluarga misalkan ya, suami, istri, anak dan sebagainya, menurut kita gitu ya, mereka tidak baik, berarti kembali ke kita. Nah, ketika kitanya udah baik, maka insya Allah sebenarnya karena satu sama dan terhubung ya. Iya. Jadi ketika kita baik, maka yang lain juga baik. Gitu aja insya Allah. Jadi kembali lagi ke diri kita ya. Kalau kitanya baik, insya Allah lingkungan juga ikut baik gitu ya. Oke, next. Bismillah, saya sedang kuliah saat ini Teh Sherly. Saya kuliah di tempat saat ini atas keinginan saya sendiri. Namun sejak awal masuk saya merasa hampa, seperti tidak ada tujuan. Padahal sudah saya planning, namun dengan keadaan yang tidak sesuai yang saya pikirkan, kemudian saya berkeinginan untuk keluar. Namun memikirkan kedua orang tua saya, bagaimana Teh? Apa yang semestinya saya lakukan Teh? Terima kasih. Keluar gimana sih? Keluar rumah? Keluar kuliah kayaknya. Keluar kuliah? Sebenarnya kuliahnya Teh sudah dia planning gitu ya, tapi ternyata pas dijalanin tidak sesuai yang apa yang dia pikirkan. Dia pengen keluar, tapi bagaimana dengan orang tua gitu? Tetap prioritas orang tua. Kalau memang ada alternatif lain untuk bisa membahagiakan beliau, ya bisa gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada dan itu hanya satu-satunya harapan orang tua, kita laksanakan dulu aja sampai betul-betul orang tua kita paham gitu. Sama halnya ketika saya dulu kerja gitu, ketika mau keluar kerja nggak dapat ridho lah gitu dari orang tua. Ya mau nggak mau harus ngelanjutin kerja itu. Nah, tapi di sambil kita nyari sumber-sumber penghasilan lain gitu. Hingga akhirnya alhamdulillah dapat, kemudian bagi lagi sama orang tua, kemudian diperbolehkan, dan akhirnya setelah itu langsung didukung semua langkah gitu. Anak itu didukung banget. Jadi kalau memang bisa kita negosiasi dengan orang tua, cuman kalau kuliah, kalau misalnya udah mulai ya, jadi jangan setengah gitu ya. Apa yang kita mulai, kita juga harus berani menyelesaikannya gitu ya, walaupun istilahnya ya kuliahnya sampai 8 tahun kayak gitu, tapi tetap kita harus selesaikan, kecuali memang ada
ada urusan syariah ya gitu yang nggak bisa menyelesaikan. Gitulah ya. Silahkan didiskusikan orang tua kayak gimana gitu. Nah saya yakin kalau misalkan kitanya udah bertindak, bersikap, berkata yang baik buat orang tua, kepada orang tua seneng banget dan biasanya gitu, orang tua mendukung apapun langkah kita, langkah anaknya. Alhamdulillah Q&A di malam minggu di malam minggu sudah terjawab. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya. Tetap belajar, tetap istiqomah untuk terus memperbaiki diri, terus menimba ilmu apapun itu. Ilmu Allah tuh banyak banget di dunia ini, ya kan? Luas banget. Mudah-mudahan apa yang jawaban tadi bisa bermanfaat. Tentunya untuk teman-teman semua, untuk kita semuanya. Tetap semangat. Sekarang kayaknya udah masa-masa akhir pandemi ya. Tapi tetap jaga kesehatan juga. Ya sama-sama kita juga. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bermanfaat, berkah. Sudah aktivitasnya digunakan oleh Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.